Hutang dipinjol udah setahun lewat, dikira aman, udah tenang. Tiba-tiba malah ditagih DC lapangan yang datang. Terus gimana hadepinnya? Berapa lama sih kita diteror sama DC pinjol? Mau sampai kapan? Dan ini kapan berakhir kita nggak diteror-teror lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan bahas masalah keuangan dan seputar aplikasi pinjaman online. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nyempetin waktunya di video ini. Langsung saja, saya akan membahas hutang pinjol yang udah setahun, tiba-tiba ada DC yang nagih. Baik melalui WA, chat, email, ataupun yang ada DC yang datang. Oke, saya akan bahas satu-satu ya. Mungkin ada teman yang mengalami ini. Mungkin ada teman-teman yang udah galbas setahun, tapi tiba-tiba ada DC yang nagih. Dan mulai diteror-teror lagi. Atau ada yang sampai didatangin DC lagi. Begini penjelasannya. Jadi, menurut OJK ini kan menghimbau dan memberikan peraturan bagi para peer-to-peer lending atau para pinjol ini atau para perusahaan pinjol ini untuk tidak menagih setelah lewat 90 hari. Iya benar dong. Walaupun itu ada aturannya, tapi kan ini hanya himbauan aja. Apakah ada sanksi untuk aturan tersebut? Ya nggak ada. Jadi buat apa peraturan itu dibuat? Peraturan itu dibuat cuma bikin kalian tenang buat minjol, ya. Jadi peraturan itu dibuat buat kalian itu bisa tenang buat minjol gitu, maksudnya buat minjem. Jadi gini teman-teman, peraturan 90 hari itu memang benar. Tapi penagihan lebih dari 90 hari emang diatur dan dibolehkan oleh peraturan lain. Yang dimana dibilang di peraturan POJK yang lain, pihak pinjol ini boleh mengalihkan data kita ke pihak ketiga dalam penagihan yang lebih dari 90 hari. Aneh kan? Jadi ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh fintech ini dari pinjol ini dari aturan 90 hari tidak boleh melakukan penagihan. Nah, si pinjol ini memang nggak boleh menagih setelah 90 hari. Tapi pihak fintech ini mengalihkan penagihan kita ke pihak ketiga alias vendor ke kolektor di luar fintech tersebut. Jadi yang melakukan penagihan setelah 90 hari itu kolektor, bukan fintechnya, ngerti ya? Bukan pinjolnya. Nah, namanya peraturan di Indonesia pasti ada celah. Makanya para pinjol ini memanfaatkan celah itu agar uangnya kembali. Walaupun nama nasabah udah dibikin jelek di Slack OJK, pokoknya nggak peduli lah. Banyak kemungkinan kenapa sih masih ditagih pihak pinjol ini? Saya sih berpikir ya, ini hanya pendapat pribadi saya. Bisa jadi pihak pinjol ini sedang mereview data 1 tahunan nasabah yang galbay. Dia jadi sedang mau mencari uang yang buat kembali lagi yang kalian pinjam. Terus kemungkinan kedua, bisa jadi si DC ini sedang mencari bonus atau poin dari tagihannya. Jadi apapun itu ya, alasannya balik lagi ke kebijakan perusahaan atau peraturan pinjol itu. Yang jelas, menurut peraturan OJK, hutang lebih dari 90 hari itu harusnya nggak boleh ditagih dan hangus hutangnya, ya. Tapi kita mesti punya pemikiran lain nih. Bijaknya itu, hutang itu memang tetaplah hutang lah ya. Jadi mesti dibayar, walaupun kapan waktu dan kapan itu kita nggak tahu, kita harus tetap membayar. Dan kalau kita merujuk peraturan OJK dan si DC itu wajib menagih dalam 90 hari. Lewat dari 90 hari, data kita masuk ke pihak ketiga. Otoritas jasa keuangan biasanya akan memblacklist kita kalau kita nggak bayar pinjaman online yang di OJK. Yang blacklist itu bisa daftar kita masuk BI checking atau Slack OJK. Dan akibatnya kalau kita udah di blacklist atau masuk ke Slack OJK, yang pasti pertama ya kita nggak bisa melakukan kredit pinjaman di bank atau di leasing sebagainya. Tetapi selalu ada cara lain untuk lolos BI checking atau blacklist OJK. Karena masih banyak ya kredit yang bisa memberikan pinjaman walaupun data kita sudah masuk BI checking atau masuk ke list OJK. Ada juga gitu. Beberapa pengalaman dari teman ya, dia tuh gagal bayar di pinjaman online beberapa, tapi dia bisa mengajukan di Adira. Saya nggak tahu ya kenapa itu bisa terjadi. Karena nilai buruk skor kredit kita di OJK masih dikatakan ada kategorinya, mungkin ada tahapannya, tahap 1 berapa, tahap call 1, call 2 dan 3 dan terakhir call 5. Jadi tergantung kita bisa mengurus pengajuan kredit kita selanjutnya gitu. Yang kedua, apakah permasalahan telat bayar di pinjaman online cukup sampai sini gitu kan. Nah, permasalahan telat bayar pinjaman online nggak cukup sampai sini karena pihak DC tidak akan merasa puas
sampai data kita masuk Slick OJK. Nah, jadi inti pertanyaannya, berapa lama kita diteror? Akan diteror selama kalian belum lunas. Walaupun kalian sudah lewat 90 hari, kalian masuk Slick OJK, DC tetap aja nagih. Itu faktanya. Cuman awal-awal itu intens, 1-2 bulan itu lumayan kenceng. Tapi kalau udah 3-4 bulan, reda terornya. Itu mungkin akan diremedier 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu pun hanya sekali 2 kali. Bahkan kalau udah setahun 2 tahun, diam. Tapi juga ada mungkin sekali 2 kali kalian akan ditagih. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi walaupun kita masuk Slick OJK, si DC ini nggak bakal tinggal diem. Karena si DC itu nggak merasa puas ya meski kita masuk Slick OJK. Mereka akan terus menagih kita nih dengan berbagai ancaman cara agar kita tetap melunasi tagihannya di pinjol tersebut. Dan bisa dikatakan nih, perusahaan tidak mau rugi. Meskipun kita sudah masuk ke daftar hitam OJK, dan parahnya lagi ada pihak debt collector yang sampai menelpon ke kontak-kontak langganan yang sudah pernah dikirimi barang di luar counter lah gitu. Ada juga yang melalui sebaran data gitu kan, masuk ke nyelonong ke media sosial, nomor telepon kita random ditelepon sama DC gitu. Pokoknya gimana caranya DC itu bisa menagih kalian dan kalian tuh takut dan kalian bayar. Namun tidak semua penagihan itu sama. Mungkin ada pinjol-pinjol yang santai aja lah, mungkin sebulan 2 bulan lewat. Tapi juga ada juga yang sampai sebar-bar ini. Ada juga developer yang datang ke rumah. Namun ini tergantung wilayah atau area yang dijangkau oleh developer tersebut. Ya. Jadi kesimpulan terakhir, pertanyaannya, berapa lama sih kita akan diteror pinjol? Secara umum, secara data, biasanya hanya 1-2-3 bulan itu kalian akan diteror. 1-2 hari itu kenceng banget kalian akan disemam, 3-4 hari dan sebagainya, sebulan bahkan itu akan diteror secara kenceng banget, tapi akan reda di bulan ketiga walaupun data kamu sudah masuk ke pihak ketiga. Biasanya sih kalau udah 6 bulan kalian akan di email atau ditelepon atau dikirim SMS atau WA ditawarkan untuk penghapusan denda, bunga atau cicilan ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Ya, jadi itu ya teman-teman, kalian gak usah bingung kalau kalian galbay udah setahun, tiba-tiba kalian ditagih lagi. Pokoknya emang seperti itulah. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian. Jangan lupa beri dukungan di channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video di setiap hari dan minggunya. Akhir kata, sehat selalu untuk kita semua. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.